Baik, teman-teman, kalau tadi dua video sebelumnya sudah saya jelaskan alat dan bahannya tentang instalasi ikan, apa saja yang ada dalam pembuatan instalasi pelihara ikannya, kemudian instalasi tanaman, apa saja alat dan bahannya. Sekarang kita coba kupas bagaimana menggabungkan dua sistem tersebut, sistem memelihara ikan dan sistem memelihara tanaman. Memulainya dari mana, kita coba kupas satu-satu. Pertama, instalasi ikan. Setelah instalasi ikan terbuat, ya, instalasi ikan kan ikan hidup ya. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Dibuka drumnya dengan gergaji, dibuat sistem pembuangan, kemudian juga kita tentukan batas setinggi apa air, perlu dibuat lubang, kontrol ketinggian. Ya, kontrol ketinggian itu kalau kita letakkan di luar, peliharaan lele kita di luar ruangan, ada hujan, fungsinya supaya tidak meluap, kita buat lubang seukuran secukupnya gitu ya, di ukuran tertentu. Ini fungsinya kalau kehujanan air bisa keluar dari situ, terkontrol ketinggiannya. Kemudian awalan air direndam dengan pupuk kandang yang diikat di karung atau di goodie bag, tunggu 4 sampai 5 hari, 4 sampai 1 minggu lah, paling cepat 3 hari, 3-4 hari itu paling sudah muncul, baru muncul keluar mikroba itu setelah 3 hari. Setelah itu baru diambil pupuknya bisa kita gunakan untuk tanaman di pot, di tabur lampau dan segala macam. Airnya itu siap untuk hidup lele atau ikan. Nah, masukkan ukuran drum 200 liter ini, idealnya 100 sampai 200, maksimal itu 200 ekor ikan. Tingkat kerapatannya sudah sangat tinggi. Saya pelihara 200. Kalau ikan selain lele mungkin kerapatannya diperkecil. Jadi kalau ikan patin mungkin 75 sampai 100 ekor dalam satu drum. Pangasius atau patin itu tidak terlalu kuat ya, dia sensitif sekali. Kemudian nila juga sensitif. Mujair, gurame itu termasuk ikan-ikan yang tidak terlalu kuat. Nah, paling kuat lele. Setelah lele ditabur, ini kita masukkan pompa ya, bisa ke dalam drum ini, bisa membuat tambahan dengan ember bekas atau barang bekas lain. Ini sebagai tempat untuk akuarium, tempat untuk pompa ya. Jadi namanya kita sebut ini bak kontrol. Ini akan kita cek terus lumpurnya banyak atau tidak, bisa kita lihat dari sini, bisa tambahan. Tapi kalaupun tidak punya barang bekas lain, kita bisa langsung masukkan si pompa air itu langsung ke ember drum. Jadi kalau kita piaranya cuma satu drum, kita cuma memelihara dalam satu drum, si pompa air itu cukup masuk ke dalam sini, dalam drum yang satu tadi, yang cuma satu tadi. Drum kita alirkan menggunakan selang, taruh di paling ujung, buat si talang air ini mempunyai kemiringan tertentu sehingga air bisa mengalir ya. Ketika dipompa ke ujung, air akan mengalir ke ujung yang lain, dan ujung yang lain itu mengarah ke dalam drum ikan. Sirkulasinya seperti itu. Selama air mengalir di talang, kita bisa menanam tanaman-tanaman yang kita siapkan, yang kita pilih di aliran air dalam talang tersebut. Itu prinsipnya. Si media tanam tadi menggunakan barang bekas juga kita siapkan sebanyak atau sepanjang talang yang kita miliki ya. Kalau temboknya 4 meter, panjangnya cukup cuma satu talang nggak apa-apa. Tapi kalau temboknya kecil seperti ini, kita potong bagi dua, arahkan air mengalir dari satu, kemudian zigzag balik lagi ke situ, ujungnya baru masuk ke drum peliharaan ikan kita. Nah, si sirkulasi itu akan melewati media-media tanaman kita. Ketika tumbuh, si akar akan keluar dan itu menyerap
zat-zat yang ada dalam air bekas yang kita sedot dari kolam. Jadi ketika airnya mengandung banyak amoniak, banyak kotoran-kotoran ikan lain di dalam air disedot oleh akar, dan itu menjadi nutrisi tanaman kita. Semakin tinggi kandungan kotoran ikan, semakin subur ya. Seperti ini, lihat kangkungnya sampai tidak kuat menahan daun. Ini saking banyaknya nutrisi di kolam tersedot, dia saring, akarnya sangat banyak sehingga makanannya melimpah. Nah, ini subur. Nah, seperti itu. Itu fungsi dari air yang kita sedot menjadi makanan, dan air yang keluar menjadi netral kembali, bersih kembali, minim amoniak, bisa hidup untuk lelenya. Lelenya menjadi sehat juga. Jadi makanannya nafsu makannya juga terjaga. Kalau drumnya banyak kotoran, tidak tersedot, tidak tersaring atau tidak dibuang, si air dalam drumnya akan tinggi amoniak, membuat ikan malas makan, dan ini bahaya. Bahkan stres, ikannya akan mengambang dan banyak yang mati ujung-ujungnya. Jadi persiapkan itu embernya, drum yang baik, media tanaman yang baik, jaga sirkulasi, jaga perputaran airnya, kontrol. Insya Allah kita akan dapatkan manfaat dari sistem aquaponik ini, jadi ganda manfaatnya. Dapat peliharaan lele, dapat tanaman yang subur dari air kolam peliharaan ikan kita. Itu gambarannya. Selanjutnya mungkin bisa tanya jawab. Terima kasih.